Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Hairudin, atau bisa dipanggil Heru, mahasiswa Universitas Sriwijaya, program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, angkatan 2022. Kali ini, aku sudah membuka software atau aplikasi GeoGebra ya di laptopku. Ini berhubungan dengan tugasku kali ini, yaitu melukis hiperbola di GeoGebra. Tugas ini adalah tugas yang akan saya kerjakan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Geometri Analitik Datar yang diampu oleh Ibu Septi, Ibu Novika, Pak Somakim, dan Ibu Tia. Langsung saja, hiperbola ini merupakan salah satu dari beberapa irisan kerucut. Irisan kerucut ini kan ada banyak, ada kurva, elips, dan salah satunya yang akan kita lukiskan ini adalah hiperbola. Hiperbola, dikutip dari buku Rawuh, adalah tempat kedudukan dari titik-titik yang selisih jaraknya ini terhadap dua titik yang berbeda itu adalah konstan. Jadi, misalkan kita pilih dari hiperbola yang akan kita buat ini, kita pilih satu titik sembarang, kita hubungkan kedua titik fokusnya, jaraknya itu akan selalu konstan. Oke, langsung saja. Pertama kita menentukan titik pusatnya terlebih dahulu ya dalam melukis hiperbola. Misalkan titik pusatnya ini adalah O, H, K. Dengan H ini misalnya 0, dan K-nya adalah 0, berarti titik pusatnya yaitu O, H, K. Setelah mendapatkan titik pusat, kita menentukan sumbu nyata. Apa itu sumbu nyata? Di dalam hiperbola, sumbu nyata ini merupakan segmen garis dari dua buah titik puncak pada hiperbola tersebut. Nah, titik puncak pada hiperbola ini adalah titik potong dari hiperbola dengan sumbu utamanya. Karena kita menggambarkan hiperbola horizontal, jadi sumbu utamanya itu ada di sumbu X. Jadi sumbu utamanya di sumbu X dan titik puncaknya pasti ada di sumbu X. Kita tentukan dulu, misalnya panjang dari sumbu nyatanya ini adalah A, sama dengan 5. Dengan titik A1 ini adalah H ditambah A, K. Jadi diperoleh titik A1 itu 5,0, di mana titik A1 ini bergerak sejauh 5 langkah ke kanan ke arah sumbu X positif. Lalu titik A2 adalah kebalikannya yaitu H-A, K. Yang berarti dari titik pusat dia bergerak sejauh 5 langkah ke arah sumbu X negatif. Nah, karena sumbu nyata ini adalah segmen garis, kita hubungkan kedua garis ini, kedua titik A1 dan A2, sehingga diperoleh garis F yang menyatakan ini adalah sumbu nyata. Setelah sumbu nyata, kita buat sumbu imajinernya. Karena sumbu nyata ada di sumbu X, berarti sumbu imajinernya ada di sumbu yang berlawanan, yaitu sumbu Y. Misalnya B itu panjangnya misalnya sekitar 7 ya, bukan 78. Nah, titik B1 itu sama dengan H. Ingat, karena letak sumbu imajiner adalah di sumbu Y, jadi titik H tetap. Namun titik K itu ditambah dengan B. Oh, berarti tidak terlihat. Kita perpendek saja jaraknya biar terlihat. Misalnya B ini adalah 4 saja. Nah, bisa terlihat, oke. Titik B2 adalah kebalikannya itu H, K dikurang B. Jadi titik B1 ini bergerak 4 langkah ke atas, ke arah sumbu Y positif dari titik pusat. Dan titik B2 kebalikannya, itu 4 langkah ke bawah atau ke arah sumbu Y negatif dari titik pusat O. Sama seperti sumbu nyata tadi, kita hubungkan segmen B1 dan B2 untuk membentuk sumbu imajiner. Nah, ini sumbu imajiner G, garis G ini adalah sumbu imajiner dan garis F adalah sumbu nyata. Selesai? Belum. Kita harus mencari titik fokusnya terlebih dahulu. Di persamaan kurva dan elips sebelumnya, titik fokus itu dimisalkan dengan C ya. Titik fokusnya ini memiliki rumus square root dari A kuadrat
ditambah B kuadrat. Nah, panjangnya ternyata 6,4. Jadi, inilah titik fokusnya, yaitu C sama dengan 6,4. Misalkan titik fokusnya adalah F1, ingat, titik fokusnya akan ada di sumbu X, karena kita membuat hiperbola horizontal. Kalau vertikal, titik fokusnya ada di sumbu Y, begitu. Titik F1 ini sama dengan H ditambah C, K, 64,0. Dan titik F2 adalah kebalikannya, tapi dengan arah berbeda, yaitu H min C, K. Sudah dapat titik fokusnya F1 dan F2, kita menentukan persamaan dari hiperbola secara standar. Karena jika kita tidak menggunakan persamaan ini, hiperbolanya tidak bisa terbentuk. Jadi, dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, kita dapat, ya, ini adalah gambar hiperbolanya. Kita tidak usah kasih warna ya. Kita lanjut. Sudah dapat persamaannya, kita dapat seperti apa gambar hiperbolanya. Kita harus cari dulu direktrisnya ya. Direktrisnya ini dengan rumus X sama dengan A kuadrat dibagi dibagi C. Letaknya ini satu di sumbu X positif dan satunya lagi itu di sumbu X negatif, yaitu di titik A kuadrat dibagi min C. Jadi yang negatif itu harus titik si C-nya ini ya. Karena kalau kita buat A-nya yang negatif, letaknya akan di sumbu positif semua, gitu. Sudah dapat direktrisnya. Itu yang garis lurus ini adalah direktrix namanya, dan ini adalah hiperbolanya. Kita cari asimtot. Jadi asimtot ini disebut sebagai garis lurus, di mana garis lurus ini bergerak semakin mendekati, semakin dekat intinya, mendekati yang namanya garis lengkung. Garis lengkung yang kita maksud di sini adalah hiperbolanya. Jadi ada sebuah garis lurus yang bergerak mendekati hiperbola ini, tapi tidak pernah menyentuh ataupun memotong hiperbola tersebut. Rumusnya itu sendiri adalah Y sama dengan BX per A untuk yang positif, dan Y sama dengan min BX per A untuk yang negatif. Bisa dilihat, ini adalah asimtotnya. Setelah memperoleh asimtot, direktrix, dan persamaan hiperbolanya ya, terakhir itu adalah latus rectum. Jadi, kita perkecil dulu ini. Yang namanya latus rectum itu adalah garis vertikal yang tegak lurus dengan titik fokus. Di mana latus rectum ini akan memotong di dua titik pada kurva hiperbola. Jadi titik fokus di sini ada F1 dan F2. Kita hubungkan segmen garisnya. Misalnya ya, dari F2 ini ke sini. Ada titik A. Lalu ke sini. Yang pasti tegak lurus. Ada titik B. Lalu dari titik fokus F1, ada titik C dan titik D. Yap. Keempat titik ini, nah ada garis IJ dan LM ini adalah latus rectumnya. Untuk menghitung jarak dari latus rectum, misalnya LR adalah jaraknya, itu rumusnya adalah absolut dari, absolut berarti harga mutlak dari 2B kuadrat dibagi A. Jadi jarak dari A ke B, dari C ke D itu 6,4. Gitu ya. Kemudian, untuk membuktikan kalau ini adalah benar-benar hiperbola sesuai definisinya, kan di definisinya tadi itu tempat kedudukan titik-titik yang selisihnya itu terhadap dua titik berbeda, jaraknya adalah tetap. Kita ambil satu titik sembarang di salah satu kurva hiperbola, misalnya titik ini, titik E, min 7,97,4,96 gitu ya. Titik E ini kita hubungkan ke fokus F2 dan titik fokus F1.
Kita pilih segmen dari E ke F2, lalu dari E ke F1. Nah, dari E ke F2 ini jaraknya adalah N, dan dari E ke F1 adalah R. Untuk membuktikan bahwasannya jaraknya adalah tetap, kita misalkan panjang jarak dari F1 ke F2 itu adalah D dengan rumus absolut dari N dikurang R. Nah, jaraknya adalah 10 dari F1 ke F2. Apakah nilainya akan tetap? Kita caranya memindahkan titik E ini ya, titik E-nya adalah min 7,97, 4,96. Kalau kita geser, kita ubah, nah, bisa dilihat nilai N dan R juga berubah. Berubah ya maksudnya. Tapi, kalau kalian lihat, ternyata nilai D ini tetap 10. Berapapun nilai N dan R yang kita ambil. Hal ini tidak hanya berlaku pada grafik hiperbola yang sebelah kiri ya, tapi sebelah kanan juga demikian. Jaraknya akan konstan karena jarak dari F1 ke F2 adalah 10, maka titik yang ada di sini ataupun yang ada di hiperbola sebelah kanan itu jaraknya selalu konstan berapapun nilai N dan berapapun nilai R-nya. Oke. Tampaknya itu saja sedikit penjelasan mengenai hiperbola itu seperti apa. Dan berikut adalah grafik hiperbola yang sudah saya lukiskan dan sudah jadi juga. Saya rasa sepertinya cukup itu saja yang harus saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata dalam saya mengungkapkan langkah-langkah ataupun istilah-istilah yang berkenaan dengan hiperbola ini, saya mohon maaf karena manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.